Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana ia telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan pendengar dimanapun kalian berada. Ingat, di sini kita sama-sama belajar. Saya juga masih dalam proses belajar bagaimana menyampaikan informasi dengan baik dan efektif. Tujuan saya bukan untuk mengajarkan, melainkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta belajar bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi segala urusan dan langkah kita, serta melancarkan segala urusan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan like video ini. Dan kalian jangan lupa share video ini ke teman-teman ya. Dengan begitu kita dapat berkembang dan berbagi informasi bermanfaat bersama-sama. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudariku sekalian, pernahkah kalian membayangkan Indonesia di masa depan? Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Indonesia yang menjadi kiblat dunia dalam berbagai bidang. Mimpi ini bukan hal yang mustahil, namun kita bisa mewujudkannya. Kita butuh fondasi yang kokoh, yaitu pendidikan yang berkualitas. Tema ceramah kita pada hari ini adalah tentang pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang maju, khususnya dalam membangun generasi emas Indonesia. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bayangkan sebuah pohon yang besar dan rindang memberikan keteduhan dan buah yang lebat. Pohon itu tidak tumbuh secara instan, bukan? Ia membutuhkan waktu yang lama. Begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan bukan sekedar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang yang memberikan hasil berlipat-lipat ganda, baik bagi individu maupun bangsa dan negara. Investasi ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat. SDM yang unggul ini akan menjadi penggerak utama pembangunan di segala bidang, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Mereka akan menjadi inovator, pemimpin, dan agen perubahan yang mampu menghadap tantangan global dan membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Ingatlah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ilmu pengetahuan yang didapat melalui pendidikan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di mata manusia. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana dengan masalah kemiskinan? Kemiskinan ini adalah masalah yang kompleks, bukan? Ya, namun pendidikan ini dapat menjadi salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan keterampilan dan daya saing individu, sehingga
Mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendidikan juga membuka akses pada peluang usaha dan kewirausahaan. Dengan demikian, pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Coba deh teman-teman perhatikan negara-negara maju itu. Mereka adalah negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang kuat dan berkualitas. Jadi, pendidikan itu penting untuk meningkatkan dan menuju generasi emas berikutnya. Teman-teman yang saya sayangi, memajukan pendidikan bukanlah tugas pemerintah semata. Tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita semua memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di negeri kita ini. Sebagai orang tua, kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita, menanamkan nilai moral dan agama sejak dini, mendukung mereka dalam meraih cita-cita mereka. Sebagai pendidik, kita perlu mendidik dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, menjadi teladan bagi siswa dan selalu mengupgrade kemampuan kita. Dan sebagai masyarakat, apa kontribusi kita? Ya, sebagai masyarakat kita harus peduli dan mendukung berbagai program pendidikan di lingkungan kita. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan dan mendorong budaya belajar sepanjang hayat. Dan sebagai pemerintah, kita harus memberikan pendidikan yang terbaik dan efektif, memastikan akses pendidikan merata di mana-mana, dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, termasuk di Papua, karena di Papua itu semua serba susah. Teman-teman, kita telah berbicara banyak tentang pentingnya pendidikan itu kan? Namun, kata-kata hanyalah kata-kata jika tidak diiringi dengan perbuatan nyata. Mari kita jadikan ceramah ini sebagai titik awal untuk perubahan. Mulailah dari hal kecil, dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat kita. Dukunglah anak-anak mulai dari kecil untuk mencintai pendidikan, bantu mereka meraih cita-cita, dan tanamkan nilai-nilai luhur dalam diri mereka. Mari kita jadikan pendidikan sebagai prioritas utama, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pembangunan nasional. Dengan komitmen dan kerja keras kita bersama, insya Allah kita dapat membangun generasi emas yang cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, bagikan video ini kepada teman-teman agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Mari kita wujudkan generasi emas Indonesia bersama-sama. Saya Egy Irna Hanifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.